Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat wal mustami'ina wal mustami'at rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin pada setiap sore dalam kajian keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bersama di dalam menjalankan ketaatan kepadanya, dan kita berharap pula kepada Allah sebagaimana Allah berikan kemudahan bagi kita untuk belajar ilmu agama dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Sebagaimana Allah jadikan kita muslim di dunia, Allah jadikan kita masuk ke dalam surganya. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Karena di antara syarat syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dan diucapkan dari hatinya yang paling dalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari hati yang paling dalam, dan kita memurnikan tauhid kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanillahu wa iyyakum. Pada sore yang sangat indah ini kita akan mempelajari dari panduan agama kita. Di antara pelajaran yang akan kita baca adalah min asbab insyirah as-sudur, sebab-sebab yang menjadikan lapang dada kita, lapang hati kita, sebab-sebab yang membuat diri kita ini bahagia, yang membuat kita orang-orang yang memiliki kebahagiaan dan kesenangan di dunia ini. Maka perlu kita ketahui bahwa perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang sangat membutuhkan kebahagiaan itu. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan tugas mulia dari Allah kalau diri kita ini tidak bahagia, kalau hati kita ini tidak senang, kalau jiwa kita tidak tenang. Maka kita sebagai orang yang beriman berusaha untuk mencari apa saja yang akan menyebabkan diri kita ini bahagia, yang menyebabkan diri kita ini tenang, dan yang menyebabkan hati kita ini lapang, yang menyebabkan dada ini lapang, sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini, dari cobaan yang menimpa kita, dari ujian yang kita dapati, maka itu semua tidak membuat kita surut langkah, tidak membuat kita berlalu bersedih dan putus asa, tapi kita harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan itu, walau mungkin kehidupan kita bergelimang dengan musibah dan ujian serta cobaan. Tahukah kita, kaum muslimin, kaum muslimat, apa saja yang menjadikan diri kita ini bahagia? Apa saja yang membuat hati kita ini lapang?
dan apa saja membuat diri kita dan dada kita ini menjadi lapang sehingga kita menemukan kebahagiaan itu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, min a'zam asbabi insyirahis sudur, di antara penyebab yang agung, yang utama yang membuat hati kita lapang, yang membuat dada kita lapang adalah yang pertama adalah at-tauhid. At-tauhid yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menyembah Allah, bertawakal kepada Allah, dan menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan wala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Sebesar apa kekuatan iman dan sebesar apa kesempurnaan tauhid seseorang, dan sebesar apa kebenaran tauhid seseorang, maka sebesar itu pula lah dada seseorang itu akan lapang, dan dada seseorang itu akan menjadi hati seseorang itu akan menjadi lapang. Jadi tauhid menjadi faktor utama, ma'asyarul hadirin, akan membuat hati kita ini lapang, jiwa kita ini bahagia, dan membuat diri kita ini senang dan tenang. Maka sesungguhnya tauhid adalah kunci utama. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, orang-orang yang memahami asma Allah dan sifat-sifat Allah, dan memahami tauhid rububiyah, dan memahami konsekuensi daripada tauhid al-uluhiyah, maka dia akan berserah diri kepada Allah. Dirinya akan tenang. Dirinya akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat perbandingan orang-orang yang Allah mudahkan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, orang-orang yang Allah berikan petunjuk, orang-orang yang Allah berikan kepadanya hidayah, fahuwa ala nurin min rabbih, sungguh dia berada pada cahaya dari Rabbnya. Orang-orang yang telah bersaksi Allah adalah Rabbnya, Muhammad adalah utusannya, maka Allah telah memberikan di hatinya sebuah cahaya. Ini orang yang Allah berikan kepadanya hidayah. Adapun orang-orang yang Allah sempitkan baginya, seperti mana Allah katakan dalam surat Al-An'am 125, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Adapun orang-orang yang Allah sesatkan, ya, maka dadanya seperti sempit, seperti orang yang mendaki ke langit, sesak dadanya. Bisa kita bayangkan, ya, orang-orang yang Allah sesatkan, yang tidak mendapatkan hidayah, yang tidak mendapatkan cahaya, maka Allah jadikan perumpamaannya seperti orang yang mendaki langit. Di dalam suasana hampa, tidak ada udara, dada akan sesak. Dada seseorang akan sesak, dan tidak mungkin itu dilakukan. Maka inilah umpama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang jauh dari kebenaran tauhid, orang-orang yang sesat di jalan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan fal huda wat tauhid min a'zami asbabi syarhis sudur, bahwa petunjuk, tauhid merupakan sebab yang utama di mana hati seseorang akan lapang, dada seseorang akan lapang. Wasyirku wad dhalalu min a'zami asbabi dhayiqis suduri wa inhiraji, bahwa kesyirikan, kesesatan merupakan sebab utama seseorang dadanya sempit dan seseorang akan merasa sesak. Tauhid dan petunjuk membawa kepada kelapangan hati. Adapun kesyirikan, kesesatan dan maksiat akan menggiring kita kepada kesempitan hati dan membuat diri kita sesak. Maka oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat mesti kita fahami bahwa petunjuk, ya, iman, Islam, kebaikan, semua itu membuat kita bahagia. Semua itu membuat hati kita lapang.
Semua itu membuat hati kita ini senang, membuat diri kita ini bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu kebaikan yang kita lakukan dan tidak ada satu petunjuk dari syariat yang kita amalkan kecuali akan membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada kelapangan hati, membawa kepada kesenangan jiwa dan ketenangan jiwa. Maka itu orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla mengejar ini, mengejar kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan ketentraman dan kenyamanan, dan serta dia akan menjauhi daripada kesyirikan serta maksiat dan dosa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah yang pertama yang akan melapangkan dada kita, yang membuat hati kita ini nyaman. Maka benarkanlah tauhid dan kembali kepada pemahaman yang benar, mengenal asma Allah, mengenali sifat Allah, dan mengenali tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Insyaallah itu semua akan menggiring seseorang kepada tauhid yang benar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as'adin nas wa min insyirahan nasi sadra. Nabi SAW adalah orang yang paling lapang dadanya, orang yang paling lapang hatinya. Begitu banyak pun musibah, cobaan, ujian yang dihadapi dalam dakwah, di dalam menyuruh kebenaran, di dalam mengajak orang kepada ketaatan, tetapi dia adalah orang yang paling lapang hatinya. Tidakkah kita ingat sebuah kisah yang paling menyedihkan dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid ke ahli Taif di saat kaum Mekah telah mengusirnya. Di saat kaum Mekah tidak lagi menerimanya, dia mencari sebuah solusi dakwah. Dia mencoba untuk mendatangi ahli Taif. Sampai di sana ditemuilah beberapa tokoh Taif dengan harapan mereka bisa menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi kaum muslimin kaum muslimat? Pemuka Taif melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh ahli Mekah. Tidak hanya mengusir, bahkan mengumpulkan sufaha Mekah. Tidak hanya mengusir dari Taif, tetapi dia mengumpulkan sufaha Taif, orang-orang tidak berakal dari kaum Taif. Dilempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar bahwa dia berada di sebuah tempat yang telah dinaungi oleh awan, dan ternyata di situ malaikat Jibril telah diutus Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengutus kepadamu dua malaikat penjaga bukit yang jika engkau perintahkan dia akan lakukan." Maka malaikat Jibril tersebut datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh kaummu. Sesungguhnya Allah telah melihat apa yang dilakukan oleh kaummu kepadamu. Maka perintahkanlah kami apa yang kau inginkan." Subhanallah. Mari kita lihat betapa lapangnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa lapangnya jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan kepada malaikat tersebut, "Wallahi inni la arju ayyukhrijallaha min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian yang begitu berat dengan lapang dada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi cobaan yang begitu berat dengan kalimat doa untuk mereka yang menyakitinya. Allahu akbar. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wallahi, demi Allah, aku menginginkan agar terlahir dari mereka anak cucu yang mentauhidkan Allah. Aku berharap dari mereka tersebut keluar dari mereka anak keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala." Inilah bukti betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lapang dadanya, orang yang paling lapang hatinya. Tidak ada sebuah ujian yang menimpanya kecuali dia berhusnudzan, kecuali dia bertafaul, beroptimis bahwa ini semua adalah dalam perjalanan dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mari kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kisah perjalanan dakwah. Ini salah satu kisah yang kita ambil dari sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perlu kita ketahui,
kejadian di Taif tersebut merupakan peristiwa yang sangat berat yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami hari yang paling sulit dalam kehidupanmu daripada hari Uhud?" Kita ketahui hari Uhud merupakan perkara yang sangat sulit bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dihujani, dinyatakan mati, dan bahkan Nabi SAW patah dari giginya. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Naam, ada hari yang paling berat dalam hidupku, wahai Aisyah." Disebutkanlah hari di mana ketika beliau mendakwahi ahli Taif dan mereka menolak dakwah tersebut. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling lapang dadanya, orang yang paling tenang jiwanya menghadapi kehidupan ini dengan satu syarat: tauhidnya benar, akidahnya benar, maka insya Allah semuanya tidak ada yang sulit dan tidak ada yang besar. Yang besar ujiannya adalah ketika iman ini diangkat Allah. Yang besar ujiannya adalah ketika akhlak ini tidak ada. Yang besar ujiannya ketika agama ini tidak lagi ditegakkan. Nabi SAW kalau hanya sekadar fisik, maka dia bersabar. Namun ketika dakwah ini ditolak, maka disitulah Nabi SAW dia mencoba untuk berjuang dan terus dia berusaha agar tauhid ini sampai kepada kaumnya. Inilah yang pertama. Yang kedua, di antara sebab-sebab yang menjadikan dada kita lapang, hati kita ini tenang, kaum muslimin, kaum muslimat, nurul iman. Ketika tauhid sudah benar, maka akan terpancar darinya cahaya keimanan. Akan terpancar darinya cahaya keimanan yang lahir daripada tauhid yang benar. Yaitu cahaya yang Allah sampaikan, yang Allah berikan di hati seorang hamba. Maka kemudian hati itu akan lapang, dan hati itu akan menjadi tenang, dan hati itu akan menjadi kebaikan, menjadi tempat sumber-sumber kebaikan. Fa idza fuqida hadzal nur min qalbil 'abd, apabila cahaya iman itu hilang di hati seorang mukmin, maka sungguhnya dhaqa wa harij, maka hidupnya akan terasa sempit dan hidupnya akan terasa berat. Apa yang dihadapi itu adalah semua ujian yang sangat luar biasa. Wa sara fi adyaki sijnin wa diya'ihi, maka kemudian dia akan menjadi orang yang merasa sempit dan sangat sulit. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza dakhala an-nurul qalba infasakha wansharah. Apabila cahaya iman sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka hati itu akan menjadi lapang, hati itu akan menjadi bahagia, hati itu akan menjadi tenang. Maka para sahabat bertanya, qalu wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tandanya kalau cahaya iman sudah masuk ke hati seseorang? Qala al-inabatu ila daril khulud. Ini yang pertama, yaitu kembali kepada negeri keabadian kita, negeri yang kekal. Pernahkah kita merasa bahwa tujuan hidup kita ini adalah akhirat? Pernahkah kita sadari bahwa perjalanan dunia akan berakhir dan akan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan kita di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita dengan banyak hadisnya. Dan Allah tabaraka wa taala juga mengingatkan kita dalam banyak ayatnya bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara dan kita akan kembali kepada tempat asal kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dalam hatinya sudah masuk cahaya iman, maka dia akan segera rindu, senang untuk kembali ke kampung akhiratnya. Dia akan kembali kepada kampung yang abadi. Pernahkah rasa ini ada dalam hati kita? Orang mukmin selalu rindu akan bertemu dengan Allah. Orang mukmin selalu rindu akan kembali kepada akhirat dan tidak pernah takut akan kematian. Dalam artian bahwa dia sesungguhnya
dia telah memahami tujuan daripada perjalanan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa kita di dunia ini adalah qarajulin istazalla tahta syajarah. Manusia yang mampir sejenak di dalam sebuah pohon yang rindang. Orang mampir tak akan lama. Lama-lama dia akan pergi dari meninggalkan tempat tersebut. Begitulah hakikat kita di dunia ini. Maka orang yang telah masuk cahaya iman di hatinya, dia akan pengen kembali ke surga. Dia akan kembali ke dalam negeri keabadian, yaitu akhirat. Yang dibicarakannya adalah akhirat. Amal yang dilakukannya adalah akhirat. Yang akan menjadi cita-cita dan visinya adalah akhirat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kisah di mana salah seorang sahabatnya yang baru saja menikah menjadi pengantin baru. Lalu kemudian seruan jihad tiba, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat agar berjihad bersamanya. Maka kemudian sahabat yang baru saja menikah ini meninggalkan malam pengantinnya, meninggalkan malam pertamanya, bergabung dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada pada barisan pertama menghadapi musuh yang ada di benaknya adalah akhirat, yang ada dalam ingatannya adalah kampung akhirat. Dia meninggalkan kesenangan dunia hanya sementara. Inilah cahaya iman jika sudah berada di hati seseorang. Yang kedua cirinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattajafi an daril ghurur, yaitu dia menjauh dari negeri yang penuh dengan tipu daya ini. Dia tidak menjadikan dunia ini di hatinya. Dia faham dunia ini hanya sebentar saja. Dia hanya sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Maka dia tidak berlama-lama. Dan dia tidak pengen seperti orang yang hidup selama-lamanya. Tetapi dia senantiasa berhati-hati dengan dunia yang menipu ini. Dengan dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa bahayanya dunia ini lebih bahaya daripada Harut dan Marut. Harut dan Marut bisa memisahkan suami dari istrinya. Tetapi bahaya dunia bisa memisahkan Allah, bisa memisahkan manusia dari Allah. Bisa memisahkan manusia dari kehidupannya yang abadi sana. Bahkan bisa menjadikan manusia lupa dari dirinya. Maka berhati-hatilah kita dengan dunia ini. Allah di dalam Al-Quranul Karim telah banyak menyebutkan ayat tentang hakikat dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga banyak menyebutkan bagaimana sesungguhnya hakikat dunia ini. Maka dunia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma fid dunya mal'un. Seluruh yang di dunia ini terlaknat. Tidak ada manfaat, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kecuali orang-orang yang belajar dan berilmu, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak akan hilang dan tidak akan hina. Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita kaum muslimin arti sebuah dunia di hati orang beriman agar kita tahu bagaimana Rasulullah mengajari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa biha kafirun syurbata ma." Andai saja dunia ini bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala seperti sayapnya seekor nyamuk, maka Allah tak akan berikan walaupun seteguk air kepada orang kafir. Dunia ini insya Allah tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Andai saja dunia ini senilai di sisi Allah sebesar, bukan sebesar nyamuk, tetapi sebesar sayap nyamuk, maka Allah tak akan berikan seteguk air kepada orang kafir. Tetapi di dunia ini Allah berikan kepada semua orang, kafirun kana am mu'minan kana. Agar Allah tunjukkan kepada kita bahwa dunia tidaklah bernilai di sisinya. Maka orang beriman berhati-hati dengan dunia. Jangan sampai tertipu dan terpedaya oleh dunia. Inilah ciri yang kedua, orang beriman, orang yang di hatinya sudah masuk iman, maka dia akan menjaga diri dan tidak hanyut dengan tipu daya dunia ini. Adapun yang ketiga, ciri orang yang telah masuk ke dalam hatinya cahaya iman, al-isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Bersiap-siap
untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kalau kita lihat perkataan beliau, bahwa di antara ciri orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya sebelum kematian. Orang-orang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di antara ciri orang bertakwa kepada Allah, al-isti'dadu liyaumir rahil, dan dia mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan, untuk hari kepergian menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, apabila cahaya iman ini sudah masuk ke hati seorang, maka akan lapanglah dadanya, akan senanglah hatinya, akan tenanglah jiwanya. Lakukan, lihat diri kita 3 hal yang telah kita bahas tadi. Ada keinginan kembali untuk kampung keabadian kita, kemudian kita menjauh daripada kehidupan yang menipu daya ini, dan kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian yang telah Allah janjikan untuk kita. Fayusibul abdu min insyirahi sadrihi bihasbi nasibihi min hadan nur. Maka kemudian lapangnya dada seseorang, tenangnya jiwa seseorang, bahagianya seseorang berdasarkan besar kecilnya cahaya yang masuk di hati seorang mukmin. Sebesar apa cahaya itu, maka sebesar itu pula lah kelapangan dada dia, ketenangan jiwa dan kebahagiaan dirinya. Yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat, yang menjadi sebab dilapangkan dada dan ditenangkan hati dan jiwa kita oleh Allah adalah al-ilmu. Adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diambil dari kitab Allah. Al-ilmu nafi', ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua sumber ilmu ini yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Pelita di dalam kegelapan, cahaya untuk sebuah perjalanan. Maka mari kita belajar terus mendalami ilmu agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lapang dadanya. Karena orang mukmin selalu melihat sesuatu ini dengan ilmu. Apa yang kita hadapi hari ini kaum muslimin, dari musibah yang mewabah, yang mendunia hari ini, maka kemudian kita orang beriman melihatnya dengan ilmu, tidak melihatnya dengan gegabah, tidak melihatnya dengan zon yang buruk, tidak melihat dengan perkara yang diduga-duga, tidak, tetapi semua itu dilihat dengan ilmu. Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah kita imani. Kita imani lalu kemudian kita amalkan. Lalu kemudian kita ambil ibrah. Kita ambil pelajaran-pelajaran dari apa yang telah Allah dan Rasul sampaikan dalam kehidupan kita. Maka setiap kita wajib untuk memiliki ilmu sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang kita jalani dalam kehidupan ini semuanya lapang. Karena orang yang berilmu seperti yang kita dapatkan dalam kisah, dalam sebuah cerita yang sangat indah yang dialami Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Ketika beliau di penjara, ketika beliau diberikan hukuman, maka kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang memenjaranya, wa amma sijni khalwah, penjara yang akan memberikan kepadaku adalah khalwatku kepada Allah. Ya Allah, khalwatnya kepada Allah azza wa jalla. Dia akan berzikir, kemudian dia akan melakukan amal-amal, ya, dikecilkan langkahnya. Wa amma qatli syahadah, adapun meninggalnya aku nanti adalah syahadat bagiku. Kalau kalian hukumi aku dengan hukuman mati, maka itu merupakan syahadat bagiku. Coba lihat, penjaranya merupakan khalwat kepada Allah. Kemudian penjaranya merupakan khalwat kepada Allah. Hukuman mati yang diberikan kepadanya merupakan syahadat baginya. Wa amma nafihu wa huwa siyaha, adapun diasingkan dia dari negeri tersebut merupakan siyaha baginya. Maka orang beriman begini melihatnya. Lalu dia tidak melihat ini sebuah hal yang sulit dan berakhir segala-galanya, tidak. Tetapi dia melihat, kalau engkau berikan hukuman kepada aku dengan penjara, maka aku akan berkhalwat dengan Allah. Kalau kalian bunuh aku dengan
apa yang aku katakan tentang agama Allah ini, maka itu merupakan syahadat bagiku. Dan jika akan buang aku dari negeriku ini, maka itu merupakan siyahah, ya, merupakan perjalanan yang mengasyikkan bagiku. Maka inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam ungkapan yang sangat indah tentang bagaimana perlakuan orang-orang yang zalim kepadanya. Bahkan beliau mengatakan bahwa andai saja, ya, aku memiliki emas sebesar benteng yang luas ini, emas aku berikan, belum bisa aku membayar rasa syukur aku kepada kalian yang menyebabkan aku melakukan kebaikan-kebaikan. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, orang beriman selalu memandang segala sesuatu itu dengan ilmu. Dan dia harus mendahulukan ilmu. Jangan bicara tanpa ilmu dan jangan berbuat sebelum ada ilmu. Bab di dalam kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh beliau, Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini menunjukkan betapa ilmu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di dalam agama kita. Dia lebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Bahkan Allah di dalam ayatnya mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ya, ketahuilah artinya harus berilmu kalian. Buat tiadalah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Inilah tiga hal. Yang ketiga yang menjadikan dada kita lapang, yang membuat diri kita ini bahagia, yang membuat hati kita ini tenang. Adapun yang keempat adalah al-inabatu ilallah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya atas segala kesalahan dan dosa kita, segera kembali kepada Allah dan kepada kebenaran. Kita kembali kepada kebaikan-kebaikan yang telah dipandu oleh syariat ini, ya. Di dalam sebuah ungkapan bahwa in kuntu fil jannati fi mithli hadhil hala fa inni idzan fi 'ishin thayyib, bahwa hati kita ini lapang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam surga nanti, hati kita akan lapang. Maka kemudian kita menjadi orang yang lapang dadanya. Maka itu cintailah Allah Azza wa Jalla dan kembalilah kepadanya, itu akan membuat hati kita lapang. Ya, ketika dalam sempit hidup, dalam sempit urusan, kita ingatlah kepada Allah dan segera kembali kepadanya. Maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, maka itu akan membuat hati kita akan semakin sempit dan akan semakin jauh darinya. Wa min a'zam asbabi dhiqis sadar. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa yang menjadikan dada kita sempit al-i'radu an dzikrillah wa anillahi tabaraka wa taala. Itu kita yang menjadikan hati kita ini sempit, ya, diri kita ini, dada kita sempit adalah kita berpaling dari Allah dan kita tidak berzikir kepadanya dan kita tidak menggantungkan diri kita kepadanya. Hari-hari yang seperti ini sangat sulit. Hari yang kita alami hari ini sangat sulit. Tapi orang beriman ketika dia menghadapi musibah selalu mengikat dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Maka kemudian hati yang seperti inilah hati yang akan lapang, yaitu yang segera kembali kepada Allah. Ketika kita berdosa, segeralah ambil air wudu dan bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita salah, ketika kita khilaf, ketika kita melanggar syariat, kembalilah kepada Allah, zat yang menerima taubat, yang selalu membentangkan tangannya, yang buka pintu-pintu taubat. Ketahuilah hari ini semua kita ini ditutup. Seluruh akses-akses kemanapun ditutup. Kantor perkantoran ditutup. Ya, bahkan sekolah-sekolah ditutup. Bahkan sebagian masjid sudah ditutup. Tempat-tempat keramaian ditutup. Tempat-tempat perbelanjaan ditutup. Mall ditutup. Ingat satu hal yang tidak pernah ditutup Allah Azza wa Jalla, yaitu pintu taubatnya. Pintu taubat tak pernah ditutup Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ada seorang hamba yang melakukan dosa di malam hari, ketika ada orang melakukan dosa di malam hari, kemudian Allah membukakan pintu taubatnya kepada orang yang melakukan dosa itu, dan dia menerima taubat orang tersebut. Begitulah Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, kembalinya kita kepada jalan kebaikan, kepada Allah, itu membuat hati kita semakin lapang. Kemudian yang kelima, di antara sebab yang membuat hati kita lapang, dada kita lapang, adalah dawamu zikrihi ala kulli halin wa fi kulli mautin. Mendawamkan, membiasakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan tempat. Falidzikri ta'sirun ajibun fi insyirahis sadr.
Zikir itu memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam membuat dada kita ini lapang. Ya. Dan lalai kepada Allah membuat hati kita sempit dan jiwa kita tidak tenang. Maka zikir kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir kepada Allah membuat hati kita ini lapang. Orang yang membaca Al-Quran akan lapang hatinya. Orang yang mengingat Allah akan lapang hatinya. Orang yang menerima nasihat dari hadis Nabi, dari ayat Al-Quran akan lapang hatinya. Tetapi ketika ayat Al-Quran dan hadis Nabi disampaikan, kebaikan itu diajarkan, hatinya semakin menolak. Ketahuilah di dalam hatinya ada sesuatu. Ketahuilah di dalam hatinya ada penyakit dan mesti diperbaiki. Untuk menghilangkan itu semua, kaum muslimin, kaum muslimat, maka senantiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW telah mencontohkan itu kepada kita. Ketika Aisyah ditanya, bagaimanakah zikirnya Rasulullah SAW? Maka Aisyah menyebutkan, wa kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu kalau berzikir dalam setiap tempat, dalam setiap kondisi dia ingat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mukmin tidak boleh putus dari Allah. Ini menunjukkan bahwa mukmin tidak boleh lalai. Mukmin tidak boleh orang yang terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukmin selalu terikat hatinya kepada Allah. Mukmin senantiasa tersambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa hubungannya dengan Allah, maka sebesar itu pula lah pengaruh dalam jiwanya. Dan sebesar apa lalainya, terputusnya hubungan dia dengan Allah, sebesar itu pula musibah dan kerugian yang akan didapatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, yang keenam yang menjadi penyebab lapangnya dada kita, menjadi penyebab lapangnya hati kita dan tenangnya jiwa kita adalah al-ihsanu ilal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhu minal mali wal jah. Memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Ya, bisa dari harta yang kita punya atau bisa dari jabatan yang kita terima. Di saat-saat kaum muslimin hari ini merasa sulit, alhamdulillah muncul di berbagai tempat, ya, Riau Care, Muslim Care dan saudara, macam-macam istilah yang dibuat. Ya, setiap lembaga-lembaga yang ada, yang sifatnya adalah dakwah sosial, mereka semua memberikan perhatian kepada saudaranya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Ini menunjukkan keutamaan, ya, memberikan pertolongan kepada saudaranya. Di hari yang sulit seperti ini, ada di antara kaum muslimin saudara-saudara kita yang tidak punya penghasilan harian. Kalau dia tidak bekerja, tidak keluar rumah, dia tidak punya penghasilan. Dan bahkan mungkin makan yang akan dimakan sudah habis. Bahan-bahan makan sudah mulai terputus. Maka di sini saatnya kita hadir kepada saudara kita, memberikan pertolongan, memberikan perhatian. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan? Satu mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang kokoh, yang satu tiang menopang tiang-tiang yang lainnya. Satu tiang menopang kekokohan bangunan tersebut. Ibarat satu mukmin menguatkan mukmin yang lain. Bukan mukmin ini menjatuhkan mukmin yang lain. Bukan mukmin ini menjatuhkan mukmin yang lain, tidak. Tapi mukmin ini menguatkan. Mukmin ini mengokohkan, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan, bukan memecah belah, bukan mendatangkan keributan. Tidak, mukmin itu mendatangkan kekokohan. Mukmin itu mendatangkan kebaikan. Maka lakukanlah hari ini kaum muslimin, kaum muslimat. Orang-orang yang hari ini sulit, maka kita bantu bagi saudara-saudara yang memiliki kelapangan harta atau dalam urusan, misalnya dalam administrasi, dalam urusan kantor misalnya. Ada saudara-saudara kita yang betul tulus dalam punya urusan dan Anda punya kuasa di situ, maka berikanlah kelapangan kepada saudara Anda. Berikanlah kelapangan. Allah akan mudahkan, ya. Allah akan mudahkan urusan seseorang hamba di hari kiamat kelak. Bagi orang yang memudahkan urusan saudaranya di dunia ini, Allah akan mudahkan urusan orang di akhirat kelak. Bagi orang yang memudahkan urusan saudaranya di dunia ini. Maka kemudian mari kita kaum muslimin, kaum muslimat, bagaimana hari-hari ke depan adalah hari-hari yang saling membutuhkan di antara kita tolong menolong.
memberikan kebaikan kepada saudaranya, menyalurkan manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik kepada manusia lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dan sempurna dalam hal ini. Bahkan keluarganya, keluarga Rasulullah SAW dalam hari-harinya hanya yang ada adalah kurma dan air minum saja. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam fakir? Tidak. Apakah keluarga Nabi itu miskin? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengetahui bahwa harta ini adalah titipan Allah dan ada saudara-saudaranya yang berhak untuk mendapatkan harta yang Allah titipkan kepadanya. Maka kalau kita sudah memberikan pertolongan kepada saudara kita, makanya orang-orang kaya hari ini saya mengimbau kepada orang-orang ikhwah, kepada saudara-saudara kami yang memiliki harta melimpah ruah. Ketika Anda tidak bisa tidur nyaman, ketika Anda tidak nyenyak dalam tidur dan istirahat Anda, maka belajarlah Anda untuk mengeluarkan harta. Belajarlah Anda untuk mengeluarkan apa yang Allah titipkan dari diri Anda. Itu perlu kesungguhan, perlu latihan. Belajarlah. Dan ketika Anda mengeluarkan itu, maka itu akan sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh Anda. Bahkan sedekah itu mendatangkan kesehatan jiwa. Kenapa? Anda terbebas dari sifat kikir, dari perilaku yang tidak baik. Anda memberikan sesuatu kepada saudara Anda, itu akan mendatangkan bahagia dalam jiwa. Itu membuat Anda sehat, itu membuat Anda akan semakin lapang dadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang ketujuh, membuat hati kita ini lapang, dada kita lapang, hati kita ini bahagia dan tenang, asy-syaja'ah. Memiliki sifat keberanian di dalam membenah kebenaran. Fa inna asy-syaja'ah munsyarihus sadar. Orang yang berani itu adalah orang yang lapang dadanya. Muttasi'ul qalb, orang yang lapang hatinya. Wal jaban adiyakun nasi sadra. Adapun orang yang pengecut, penakut adalah orang-orang yang sempit dadanya. Wahsaruhum qalban, orang yang paling terbatas hatinya. La farhata lahu wala surur, dia tidak memiliki kegembiraan, tidak memiliki kebahagiaan, wala lazzata wala lazza, dan tidak memiliki kenikmatan, wala na'im, dan tidak juga memiliki kenikmatan, illa min jinsi malil hayawan al-bahimi, kecuali apa yang dimiliki oleh seperti seekor hewan, ya. Wa amma sururu ar-ruhu wa lazzatuha wa na'imuha wa ibtihajuha fa muharramun ala kulli jaban. Adapun kebahagiaan ruh, kebahagiaan hati, kelapangan jiwa, ketenangan, itu tidak dimiliki oleh orang-orang penakut. Bahkan para ulama kita mengatakan, andai saja para penguasa-penguasa dunia hari ini mengetahui kenikmatan, kelezatan, ketenangan yang didapat oleh orang-orang yang bangun di tengah malam, yang bermunajat kepada Allah, menangis di hadapan Allah, merintih, mengucurkan air mata di hadapan Allah. Andai saja mereka mengetahui ketenangan, kesenangan, kebahagiaan yang kita miliki ini, kata para ulama kita, maka sungguh mereka akan kejar kita sampai mereka akan mendapatkan kebahagiaan walau dengan cara mencambuk kita. Mereka akan lakukan itu. Maka kebahagiaan hakiki itu kaum muslimin adalah kebahagiaan hati, kebahagiaan jiwa, lapangnya dada. Itulah sesungguhnya kebahagiaan itu. Banyak orang yang hari ini kehidupannya sederhana, tempat tinggalnya biasa saja, bahkan mungkin kendaraannya juga biasa saja, tetapi orangnya bahagia, bisa senyum lebar kepada saudara-saudaranya, bisa tersenyum dengan mudah kepada saudaranya, dan apabila dia sudah ingin tidur, dia akan tertidur dengan mudah, dan dia akan menikmati apa adanya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menikmati rezeki yang Allah berikan kepadanya. Apa yang ada itu yang dimakan. Tapi sebagian orang, subhanallah, kekayaan yang melimpah ruah, bahkan mungkin tempat tinggal yang mewah, ya, bahkan mobil yang mengkilat, ya, harta yang tidak terhitung banyaknya, tapi sungguh hatinya sempit dan dia tidak bisa tersenyum kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Selalu sempit, selalu masalah, selalu hatinya itu dirundung dengan kesulitan-kesulitan. Maka kembalilah kita agar segera mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara kita kembali kepada Allah. Salah satunya dengan cara memiliki sifat keberanian. Dan ada satu sifat ini yang mesti kita fahami. Orang yang berani selalu benar, atau orang yang benar selalu berani, dan orang yang salah selalu penakut. Orang yang benar, apapun tantangannya, dia tidak akan takut.
Ini sifat yang dihasilkan oleh pemberani ini dari hasil dari sikap yang benar. Maka berusahalah kita terus berada dalam kebenaran. Kalau bicara benar, kalau berkata jujur, kalau bertindak dengan jujur, berkata dengan jujur, berbuatlah dengan jujur. Semua itu. Karena kalau kita sudah melencang, maka akan ada unsur-unsur takut dan rasa takut di hati, dan akhirnya kita ini termasuk orang-orang yang tidak lagi membela kebenaran. Kemudian yang kedelapan, kaum muslimin kaum muslimat, adalah ikhraju daghlil qalbi min sifatil mazmumah, membersihkan hati dari sifat-sifat sifat-sifat yang tercela. Ya, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti hasad, seperti dengki, seperti memusuhi, kebencian dan seterusnya. Ya, itu harus kita bersihkan hati kita. Bersihkan dada kita dari sifat-sifat yang memundang sempitnya hati. Ya. Fa innal insan idza ata al-asbab allati tasharha sadra wa lam yukhrij tilka al-awsaf al-mazmuma min qalbi wa lam yahdha min shirahi sadrihi bi-ta'il wa ghayatu an yakuna lahu madatani ta'tawirani ala qalbi madatun lil ghaliba 'alaiha minhuma. Intinya bahwa ketika di dalam hati kita ini dipenuhi oleh sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk, maka itu akan membuat hati kita ini semakin sulit. Orang yang mendapatkan nikmat, dia yang sakit. Orang yang mendapatkan kenikmatan, dia yang merasa pusing kepalanya. Ini apa? Ada kedengkian. Orang yang mendapatkan lapangan rezeki, dia yang merasa pusing, stres melihat orang. Maka kaidah kita kaum muslimin di dalam hal ini, di dalam dunia ini, ada satu kaidah yang mesti kita fahami. Kalau urusan ibadah kepada Allah, ketaatan, maka lihatlah kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, agar kita semangat berjuang. Di dalam beribadah itu juga muncul, ketaatan itu juga hadir. Namun ketika urusan dunia, lihat kepada orang yang lebih rendah dari diri kita di sisi ekonomi dan kehidupan. Ternyata kita susah, masih ada orang yang susah dari kita. Itu akan membuat kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dibalik. Nah, ketika ini dibalik, akan timbullah sifat-sifat tercela dalam hati itu, dan suburlah di dalamnya hasad dan kedengkian, dan itu akan mengiringnya kepada kehancuran. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Kesembilan, kaum muslimin kaum muslimat, adalah tarku fudulin nazar wal kalami wal istima'i wal mukhalata wal akli wal naum, yaitu kita meninggalkan melihat yang berlebihan, berbicara yang berlebihan, mendengarkan yang berlebihan, serta bergaul dengan orang tanpa batas juga berlebihan, makan dan minum berlebihan. Seluruh yang berlebihan itu akan memberikan mudarat kepada kita. Maka mata perlu kita jaga, lihatlah kepada hal yang dibolehkan saja. Lisan perlu kita jaga, ucapkanlah sesuatu yang bermanfaat saja. Pendengaran juga demikian, tidak perlu mendengar seluruh berita. Hari ini karena terlalu masuk banyak berita ke telinga kita tentang wabah ini, akhirnya kita membuat lemah, membuat tidak semangat, membuat kita ini putus asa. Tidak, tetapi ambillah berita yang penting dan tinggalkan berita yang tidak penting. Wal mukhalatah, bergaul dengan orang, bercampur, duduk. Semua orang kita temui dan semua orang kita duduk bersamanya. Enggak. Mukmin hari ini ada hikmah yang Allah ingin ajarkan kepada kita, ada pelajaran mahal yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, ya, agar bicara kita kurang, agar penglihatan kita tidak berlebihan, agar pendengaran kita tidak rusak, agar pergaulan kita tidak terlalu bebas. Maka kita kembali ke rumah sejenak. Allah inginkan kita hidup ini kembali normal, yang mana tempat asal kita rumah kita. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagi orang yang rumah tangganya adalah surga, pasti dia ingin kembali ke rumahnya. Dia ingin lama-lama duduk di rumahnya. Itu tanda orang yang bahagia. Bagi orang yang rumahnya bukan surga, dia akan segera meninggalkan rumah dan ingin terus keluar dari rumahnya. Maka kaum muslimin kaum muslimat, hari ini kita dididik oleh Allah agar kita kembali ke rumah kita, agar kita duduk di rumah kita bersama anak istri kita, agar penglihatan, agar ucapan, agar kata-kata, pendengaran itu semua adalah terjaga dan tidak berlebihan. Termasuk makan dan minum itu juga merupakan, ya, kalau berlebihan itu akan menjadikan mudarat untuk kesehatan kita. Maka itu kaum muslimin kaum muslimat, fala ilaha illallah, ya, fala ilaha illallah
Ya, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ma adyaqa sadra man daraba fi kulli afati min hadhil afati bisahmin. Wa ma ankada Aisyah wa ma aswa halah wa ma ashadda hasra qalbah. Adalah orang yang Allah cabut darinya nikmat-nikmat tersebut. Adapun orang-orang yang telah dijauhkan Allah Subhanahu wa taala darinya segala hal yang telah kita bahas tadi, maka ini orang-orang yang akan sempit hatinya. Hari seperti ini kita perlu bahagia kaum muslimin. Wabah seperti ini yang kita alami kaum muslimin dan seluruh dunia hari ini, ya perlu kita sikapi dengan bahagia. Mukmin itu harus bahagia. Maka carilah kebahagiaan itu pada 9 perkara yang sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keselamatan dan dada kita ini lapang, hati kita tenang dan kita merasakan bahagia dimanapun kita berada. Mukmin selalu bahagia. Mukmin selalu harus dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian kita di surah ini memberikan manfaat dan Allah lindungi kita dan keluarga kita, negeri-negeri muslim dari wabah yang mematikan dan segala bentuk penyakit yang mengerikan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. La nuhsi sana'an ala anta kama asnaita ala nafsik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.